Pemilih kan banyak kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh ya kita tahu apa sih yang diinginkan ibu-ibu. Kalau misal ibu-ibu tuh apabila suaminya dapat pekerjaan, mereka mendapatkan gaji dari suaminya dan melihat mereka membelanjakan gaji itu dengan sembako yang cukup murah, tidak dibebankan lagi biaya pendidikan anak-anak yang mereka, tidak dibebankan lagi pikiran kalau mereka sakit, bayar rumah sakit harus mahal, diberikan kesehatan gratis, sembako murah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ada lapangan pekerjaan buat suaminya. Itu dia. Saya yakin ibu pasti akan senang. Ya, berangkat dari perjalanan seorang Haris Lambe, SST, ingin berkomitmen menjadi Batam 1. Apa yang harus dilakukan dan apa sejatinya yang diemban seorang Haris sehingga nanti kalau didapuk dan didaulat menjadi Batam 1. Apa yang terjadi di ranah metropolis Batam? Batam katanya garda terdepan dan frontliner di dua negara jiran, Singapura dan Malaysia. Kita lanjut di Batam Inside di Uspim Talk. Oke, Pak Haris. Ya. Seberapa berani Anda maju ke Batam 1? Insya Allah sangat berani untuk menjadi seorang Batam 1 atau wali kota. Kenapa sangat berani ini? Sangat terukur karena memang selama kami 6 bulan turun ke lapangan dan melihat potensi-potensi yang masih belum dieksplor sangat optimal, maka saya berambisi untuk membantu kepentingan masyarakat banyak. Bagaimana meningkatkan perekonomian dari sektor kemaritiman yang saya bilang tadi, sehingga saya berani mengatakan bahwa saya sangat berani untuk tampil jadi seorang Batam 1. Gitu. Oke. Jadi rasa optimis lah, sokongan yang tadi Anda coba sapa, ada istri dari orang tua. Betul. Juga mungkin atmosfer mendukung Anda. Dan itulah keberanian Anda menjadi Batam 1. Oke. Berapa segmen mungkin? Karena Batam banyak nih, yang milenial paling banyak. Betul. Terus yang pekerja paling banyak, dan yang juga majelis taklim ibu-ibu. Ini segmennya luar biasa sekali. Ketika satu udah tersentuh, ada kind of touch dari seorang Haris Lambe, akan terinfluence kemana-mana nanti nih. Apa yang Anda terapkan, strategi jitu apa? Karena ini menyusul September ya. Betul. Ini perhelatan akbar kita, mudah-mudahan September ceria oleh Haris Lambe. Silahkan. Jadi yang paling pertama mungkin saya akan singgungkan tentang program-program unggulan. Tadi kan sudah saya sebutkan 4 program unggulan masyarakat. Yang paling terpenting sekarang kita kembali bagaimana menyentuh masyarakat. Batam ini kan punya karakter masyarakat yang berbeda. Benar. Itu heterogen. Dari berbagai macam suku ada di kota Batam sini dan berbagai macam agama. Bagaimana seorang pemerintah, pemimpin kota Batam mampu merangkul semua sektor bermacam-macam kesukuan ini yang ada di kota Batam, maka kita wajib membangun sebuah rumah adat. Kami akan berniat membangun sebuah rumah adat untuk rumah adat seluruh suku yang ada di kota Batam. Maka kita akan coba bentuk cari satu wilayah yang cukup mampu untuk dibangun sebuah rumah adat. Di situ akan ada dibangun rumah adat Melayu sebagai suku yang paling, karena memang ini adalah adat Melayu di sini, di bumi Melayu. Dan kami akan bangun rumah adat Melayu yang memang cukup menjanjikan dan cukup nyaman untuk ditempati oleh suku-suku Melayu dalam melaksanakan acara-acara apapun. Kita akan bangun rumah suku Bugis, suku Ambon, suku Manado, suku manapun, itu akan kita bangun dalam satu lokasi. Yang mana satu lokasi itu akan dibangun juga kepariwisataannya ada. Seperti kita bangun Miniatur of Indonesia di situ. Nah, disitulah menunjukkan bahwa ke dunia internasional ataupun dunia nasional bahwa Batam walaupun berbagai macam suku, maka kita hidup dengan nyaman dan kebersamaan antar suku sangat kuat dengan adanya suku ini. Dan rumah adat itu kita bangun untuk memudahkan bagaimana orang-orang yang ada di kota Batam ini yang memang misal dari Padang, mereka akan merasa, wah saya memang tinggal di Batam, tapi saya punya adat Padang yang saya cintai juga di Batam, dan saya punya rumah adat ini. Sehingga pada saat mereka melaksanakan pernikahan atau melaksanakan apapun yang terkait dengan adat, mereka bisa melaksanakan di rumah adat masing-masing. Nah, itu salah satu terobosan kita untuk merangkul keheterogenan kota Batam ini. Nah, terus yang berikutnya kita punya beberapa sektor yang paling khusus, yaitu sektor kemaritiman. Di lain kita bangun ada sektor properti juga, tapi sektor kemaritiman ini kan berbagai macam.
Kalau sektor maritim itu orang melihat bahwa sektor maritim itu cuma kapal, tidak. Jadi sektor maritim sangat luas. Yang bisa ditingkatkan di Kota Batam, salah satu sektor kemaritiman adalah bagaimana kita mengembalikan kejayaan shipyard yang 10 tahun yang lalu mampu meningkatkan perekonomian Batam cukup tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan cukup banyak dari sektor shipyard ini atau galangan kapal. Kita akan kembalikan lagi. Bagaimana cara merangkul mengembalikan itu, ya kita harus rangkul, karena seorang pemimpin Kota Batam dia adanya sebagai leader of Kota Batam, dan dia juga bisa menjadi seorang marketingnya Kota Batam. Maka dia mampu menarik investor-investor supaya investor-investor yang terkait di bidang perkapalan itu mau merepair kapalnya ataupun membangun kapalnya itu di Kota Batam. Kita lihat karena 10 tahun lalu sempat jaya dan akhir sekarang banyak yang tutup ya, karena tidak didukung oleh mungkin regulasi dan birokrasi pemerintah yang belum menyentuh sampai ke investor kemaritiman, maka kita perlu sentuh mereka. Kita rangkul kembali, ayo kita sama-sama kembalikan kejayaan itu. Karena sektor shipyard atau galangan kapal adalah salah satu sektor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan cukup banyak. Rata-rata pergalangan kapal itu bisa merekrut 100 sampai 200 minimal. Bahkan bisa disangka angka 5.000 sampai 6.000 apabila proyeknya cukup banyak. Nah, itulah yang akan kita bangun sebagai program utama. Sektor kemaritiman yang lainnya adalah Batam, Singapura. Kita lihat contoh negara Singapura. Singapura tuh punya satu wilayah yang sudah terpetakan, sudah diatur di mana lokasi-lokasi tata ruang lautnya itu sudah dibentuk. Ada wilayah laut yang khusus anchorage area, ada yang layup area, ada yang bunker area, ada macam-macam. Nah, itu akan kita ambil, bukan kita menduplikasi, kita ambil, kita combine untuk wilayah perairan Kota Batam. Sehingga kita akan ajak Batam yang akan kita ciptakan khusus wilayah layup, khusus wilayah anchorage, khusus wilayah tank cleaning area ataupun tempat-tempat bunker yang spesial untuk menampung semua perkapalan yang masuk ke Kota Batam. Nah, ini kita kerjasama dengan Singapura, bukan sebagai saingan. Selama ini kita nganggap bahwa kita akan mengklaim, kita akan bisa menjadi pesaing Singapura. Untuk awal kita harus bersinergi dengan Singapura, karena Singapura sudah duluan melakukan ini. Sehingga apabila kita rangkul Singapura, kita sama-sama bangun area yang bisa menunjang perekonomian Kota Batam, saya rasa itu nggak ada masalah. Benar, dan itu yang sekarang tertimbun ya dalam tanda petik, belum tergali sama sekali optimal. Sehingga saya berkomitmen untuk meningkatkan itu. Yang kedua adalah sektor kemaritiman itu di bidang perikanan. Memang banyak orang bilang, Paris, perikanan di mana? Batam nggak ada wilayah untuk mencari ikan yang bagus. Saya bilang, bukan, Batam ini adalah center of business-nya Kepri, saya bilang. Jadi Batam saya akan jadikan sebagai kota sentral bisnis Kepri. Sentral bisnis Kepri itu seperti apa? Walaupun kita tidak punya perikanan, tapi kita punya wilayah di Kepri itu yang banyak ikannya, seperti Natuna. Natuna ini sentralnya perikanan, banyak orang yang mengambil ikan di Natuna karena apa? Kualitas ikan Natuna itu cukup tinggi. Tetapi kenyataan sekarang nelayan-nelayan mengambil ikan di Natuna itu adalah nelayan-nelayan yang dari luar Kepri. Mereka dari Jawa, mereka ngambil di sana, terus mereka bawa ikannya ke Jawa kembali. Terus efek dari Keprinya apa? Efek dari Batamnya apa? Sehingga kita membangun pabrik perikanan di mana menampung semua ikan yang ada di Natuna yang diambil, kita bawa, kita beli di situ, kita olah, kita bentuk, kita jadikan ikan yang sudah terbentuk dalam kaleng atau dalam bentuk apapun, baru kita ekspor ke Vietnam. Sehingga core bisnis samudra yang betul. Nah, itu kalau kita punya pabrik 2 atau 5 pabrik saja, itu bisa menciptakan ribuan tenaga kerja. Dan yang paling penting, semua yang saya ciptakan tadi itu bisa menambah PAD yang ada, yang masih belum teroptimalkan. Dan itu sayang kalau itu tidak bisa tergali ya. Sangat sayang sekali. Dan yang paling terpenting juga ada sektor perikanan yang sekarang lagi booming-boomingnya, yaitu bagaimana budidaya lobster. Lobster ini sekarang diselundupkan banyak gitu melalui itu. Padahal Singapura, negara Vietnam, negara lain itu butuh namanya lobster. Kita budidaya, kita area suatu wilayah di Batam yang cukup luas, karena kita masih ada rempang galang yang masih belum teroptimalisasi, bahkan tersentuh pun belum. Kita optimalkan, jadikan budidaya lobster sehingga kita sangat dekat untuk mengekspor ke Singapura, mengurangi biaya sehingga harganya makan bisa lebih murah gitu, dan kita dibeli dengan harga yang cukup mahal. Nah, ini sektor-sektor yang masih belum tersentuh. Batam itu
punya wilayah yang cukup luar biasa potensinya. Salah satu adalah pulau-pulau hinterland. Hampir 160 pulau kalau nggak salah ya, yang saya tahu 160 pulau hinterland yang mengelilingi kota Batam juga masih belum tersentuh. Bahkan belum ada nama sekali. Nah, inilah yang akan kita bangkitkan. Pak Haris, kalau nanti Anda jadi wali kota, sektor mana? Saya bilang semua sektor akan kami hidupkan. Bukan hanya satu sektor saja. Bagaimana sektor pariwisata? Justru sektor pariwisata tetap kita lanjutkan. Tetapi sektor pariwisatanya kami ratakan lagi. Bukan kepada wilayah tertentu saja yang maju pariwisatanya, tapi seluruh wilayah hinterland yang ada di kota Batam juga harus merasakan pemerataan sektor pariwisata. Bagaimana meratakan, bagaimana kita sebagai pemerintah bekerja sama dengan mungkin ada 5 atau 10 pulau yang kita tunjuk, kita bersihkan, kita baguskan, dan kita jadikan sebagai destinasi wisatanya. Jadi semua turis yang masuk dari Singapura atau Malaysia kita arahkan juga ke mereka, supaya orang yang hidup di pulau tersebut itu akan tersentuh. Mereka akan dibeli, misalnya makanannya dibeli, terus tempat tinggal diinapin dibayar, sehingga mereka merasakan dampak dari pariwisata ini. Nah, itulah satu sektor kemaritiman juga sebenarnya. Jadi cukup luas kalau kita bahas tentang sektor maritim. Gitu. Tapi yang pasti ini maritim jadi andalan Anda. Ini menyusul dulu kita sempat dihadang dan dihantam oleh badai krisis, tapi mampu tertolong dengan adanya sistem hancurnya CPR manufacture, tapi yang pasti CPR mampu untuk menopang. Nah, inilah terjadi pergerakan pertumbuhan ekonomi di Batam. Kalau itu tergarap seoptimal mungkin, ya ada di pundaknya Haris Lambe. Nah, kira-kira nanti komitmen seperti apa, Bang Haris? Katakanlah nanti, itu visi misi yang Anda utarakan ya. Seberapa besar sih peluang Anda untuk mampu menerobos, merangkul ini banyak segmen? Karena kita tadi ada milenial, ada mama-mama milenial, terus juga mungkin ada banyak lagi harapan-harapan kita plural di sini hingga suara bermuara ke Haris Lambe. Jadi itu kan baru saya bahas tadi tentang sektor kemaritiman. Sebenarnya yang dibutuhkan milenial ini kan sekarang yang paling terpenting, milenial juga kan mereka butuh wawasan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena milenial yang ke depan kita kan akan menghadapi namanya bonus demografi di tahun 2030. Maka milenial sekarang dia harus sudah belajar tentang yang namanya entrepreneur. Entrepreneur itu sudah dipelajari di saat mereka sedang masih kuliah ataupun sekolah. Nah, entrepreneurship ini harus ditimbulkan dari jiwanya sejak mereka belajar. Nah, sekarang untuk milenial ini tentunya kita akan bangun namanya konsep kota modern. Kota modern ini kan terkait dengan perekonomian yang tadi saya bilang di angka 9% ini. Nah, angka 9% ini salah satu sektor adalah sektor kota modern dengan meningkatkan potensi properti. Dulu Batam dibilang kotanya ruko dibilang. Nah, bagaimana kita ciptakan sekarang itu Batam jadi bukan lagi ruko, tapi apartemen-apartemen yang cukup mewah yang ada di kota Batam dibangun sehingga menarik para investor untuk memiliki properti di kota Batam. Dan kita bangun gedung-gedung mewah perkantoran. Sekarang ini kan gedung kantor kota Batam kan masih bisa dihitung pakai jari, yang sangat sudah bagus tapi masih kurang maksimal. Kita akan bangun beberapa kantor-kantor yang cukup maksimal sehingga seperti kita di Jakarta itu ada namanya Mega Kuningan, wilayah Mega Kuningan. Nah, itu kalau dibangun konsepnya kita bangun di kota Batam itu sangat menarik. Nah, setelah terjadinya konsep Mega Kuningan atau perkantoran atau apartemen, maka tercipta namanya kota modern. Kota modern yang akan kita bangun di kota Batam adalah kota modern yang dilengkapi juga dengan penghijauan. Nah, di situ kita bikin ruang-ruang terbuka untuk milenial berekspresi melakukan apapun. Misal ruang terbuka khusus untuk beraktivitas para milenial. Dan kita akan bangun namanya wifi seluruh kota Batam itu gratis kalau bisa. Nah, untuk membangun sektor itu maka milenial itu sangat terbantu dari sektor pekerjaannya. Karena milenial yang paling lebih keren sekarang ini adalah milenial yang sudah harus belajar menjadi seorang pengusaha. Milenial entrepreneur gitu. Kalau dulu kan orang milenial terkait dengan kegiatan-kegiatan aktivitas anak muda. Sekarang kita harus bimbing bahwa karena
saya memang masih senang dalam arti kata membawa bagaimana milenial ini tahu tentang entrepreneur ke depannya. Nah, bagaimana sektor mana yang paling banyak ini kan pemilih kan banyak kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh ya kita tahu apa sih yang diinginkan ibu-ibu. Kalau misal ibu-ibu tuh apabila suaminya dapat pekerjaan, mereka mendapatkan gaji dari suaminya dan melihat mereka membelanjakan gaji itu dengan sembako yang cukup murah. Terus mereka tidak dibebankan lagi biaya pendidikan anak-anak yang mereka yang tadinya harus bayar sekian, ternyata mereka bisa gratis. Mereka tidak dibebankan lagi pikiran kalau mereka sakit, bayar rumah sakit harus mahal, diberikan kesehatan gratis. Maka sembako murah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ada lapangan pekerjaan buat suaminya. Saya yakin ibu pasti akan senang. Itu dia. Nah, dari data terakhir katanya Anda mampu melakukan eksekutor, dan katanya target Anda eksekutor pertumbuhan ekonomi. Kalau kita dulu Batam mampu bertengger di level 7%. Seorang Haris 9% ini kalau kita branding ini majalah. Ini apa sih komitmen Anda, apa survei apa nih yang membuat seorang Haris nih yakin ini pertumbuhan jadi 9%? Jadi pertama kita melakukan memang bukan survei ya, kita konsultasi kepada oleh ahli yang ada di Jakarta dan Singapura. Maka seorang pemimpin mereka memang harus banyak banyak di backup atau banyak berkonsultasi dengan para konsultan-konsultan memang ahlinya untuk meningkatkan perekonomian. Yang saya dapatkan bagaimana Kota Batam bisa meningkatkan 1% angka perekonomian dari yang sekarang 4%-an, itu adalah menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan, maka itu akan naik 1% dari angka perekonomian yang ada. Berarti kalau kita bisa menciptakan 1 juta, bisa naikkan 4%. Kalau kita menciptakan 1.500.000, bisa naik 5-6%. Kalau 5-6% ditambah dengan 4% yang ada, berarti kan di angka 9-10%. Sehingga sektor itu terukur. Untuk menaikkan lapangan pekerjaan ya, tadi saya bilang sektor kemaritimannya dimaksimalkan, terus sektor properti, membangun properti yang ada di Kota Batam ini dengan sektor-sektor lapangan pekerjaan, dan menciptakan investor industri-industri yang hanya bukan industri pelayaran kemaritiman, tapi industri-industri lain juga bisa kita maksimalkan sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sektor-sektor itulah yang bisa membangun Kota Batam cukup cepat. Dan ini sangat berpengaruh apabila kita bisa bersinergi dengan negara tetangga kita Singapura, karena kita harus contoh Johor Bahru ya. Kita nih tinggal di kota yang berdekatan dengan negara lain gitu, dan kita bisa contoh aja yang lebih dekat. Johor Bahru wilayahnya sama, nggak begitu dulu adalah kota yang biasa-biasa saja. Bahkan di Malaysia dibilang bahwa Johor Bahru itu adalah kota pinggiran saat itu, kalah dengan KL, Kuala Lumpur. Sekarang sudah bisa hampir menyaingi Kuala Lumpur dengan hanya waktu yang sangat singkat. Karena mereka memanfaatkan sinergisitas mereka, posisi mereka, geografis mereka berdekatan dengan negara Singapura. Bagaimana dengan Kota Batam? Inilah yang harus kita perjuangkan luar biasa selama 5 tahun ke depan. Dan berharap impian Anda, Haris Lambe, your dreams comes true. Insyaallah. Baik, sukses Bang Haris. Sama-sama. Dan yang pasti don't forget subscribe my channel di Batam Insight di Usfim Talk. Terima kasih dan sampai jumpa.